Sementara razia pedagang pakaian bekas dan tas koper di kawasan Senen, Jakarta Pusat kembali diwarnai aksi bersih tegang antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang pakaian. Mereka berusaha mempertahankan karung berisi barang dagangannya agar tidak diangkut oleh petugas. Petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan pedagang pakaian bekas dan tas koper saat menggelar razia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kedua pihak nyaris terlibat adu jotos. Petugas mengancam akan mengangkut paksa karung tersebut jika tidak segera dipindahkan dari atas trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki. Petugas juga menindak para pedagang tas koper karena masih nekat menjajakan barang dagangannya di atas trotoar. Razia ini memicu kepanikan hingga para pedagang langsung memindahkan barang dagangan ke dalam kios. Razia kembali digelar menyusul terjadinya penguasaan ruas jalan Senen Raya oleh para pedagang pakaian bekas dan tas koper sebagai tempat berjualan selama beberapa bulan terakhir. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga kerap memicu terjadinya kemacetan kendaraan. Agar tidak lagi dikuasai para pedagang, kini di sepanjang ruas jalan Senen Raya dijaga ketat oleh petugas Satpol PP. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Diduga kalapas menganiaya napi, aksi ricuh terjadi di lapas kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aksi ricuh di lapas kelas 2A Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kericuhan terjadi diduga kalapas dan anak buahnya menganiaya napi. Narapidana mengaku tidak hanya mendapat penganiayaan, namun juga perlakuan tak manusiawi yang dialami hampir setiap hari. Akibatnya dugaan penganiayaan sempat terjadi kericuhan di dalam lapas. Terlibat narapidana yang emosi meneriaki kalapas dengan kalimat makia. Tindakan kekerasan memicu aksi protes sejumlah keluarga napi dan para aktivis. Unjuk rasa pun berlangsung ricuh saat masa aksi memaksa masuk ke dalam lapas. Para pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah petugas lapas hingga nyaris adu jotos. Tidak ada, cuma kita hanya semacam ya namanya pemeloncoan supaya mereka tidak melakukan tindakan pidana. Kita suruh dia mungkin ada sedikit guling-guling aja tapi nggak ada pembunuhan sama sekali. Atas tindakan kekerasan tersebut, pengunjuk rasa menuntut kalapas dan petugas lapas Bau-Bau yang terlibat kekerasan di proses hukum lantaran dianggap melakukan pelanggaran serius. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainis melaporkan. Seorang pekerja pemanen kayu akasia di lokasi hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan, Riau diterkam harimau Sumatera. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Ada nggak sinyal, Ben? Warga digegerkan dengan tewasnya seorang pekerja pemanen kayu akasia di lokasi hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan, Riau. Korban ternyata tewas usai diterkam harimau Sumatera yang diduga keluar dari habitatnya. Rekan korban menuturkan korban Hadito, 23 tahun, semula hendak buang air besar dari pondok istirahat mereka. Namun tak berselang lama, korban menjerit minta tolong. Rekan korban langsung menghampiri lokasi dan melihat ada harimau yang berkeliaran. Jenazah korban langsung dievakuasi ke puskesmas sebelum dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 25 Juni tahun 2025 mendapatkan laporan dari pihak PBPH bahwa adanya kejadian konflik harimau dengan memakan korban satu pekerja di lapangan. Konflik harimau Sumatera dengan manusia bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Untuk itu, BPKSDA Riau menghimbau kepada masyarakat dan pekerja di hutan agar tetap waspada karena wilayah tersebut merupakan rumah harimau Sumatera. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, jenazah Juliana, pendaki wanita asal Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani NTB, diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Autopsi atas permintaan keluarga pun untuk memastikan penyebab meninggalnya Juliana. Jenazah Juliana Marins, pendaki wanita asal Brazil yang meninggal saat mendaki Gunung Rinjani, telah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Nusa Tenggara Barat. Sebelum dipulangkan ke Brazil,
Jenazah Juliana diotopsi terlebih dahulu sesuai permintaan pihak keluarga Juliana untuk mengetahui penyebab kematiannya. Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri mengatakan, pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih atas upaya tim SAR yang sudah berhasil mengevakuasi korban. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan terbuka. Jadi sementara ini sedang dalam proses administrasi, jenazah akan dibawa ke Bali, kemudian akan diberangkatkan dari Bali menuju ke Brasil. Sebelumnya, evakuasi jasad Juliana berlangsung dramatis karena terkendala cuaca. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Juliana terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi'i mengatakan bahwa batalnya evakuasi jenazah Juliana dengan helikopter diakibatkan dengan cuaca yang kurang bersahabat dan bahkan cenderung membahayakan. Puluhan orang pun dikerahkan untuk melakukan evakuasi melalui jalur darat dan menempuh medan yang cukup sulit. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun. Dan dari pihak keluarga alhamdulillah yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita, kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan, dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Di balik keberhasilan evakuasi jenazah Juliana Marins, ada kerja keras dan keikhlasan para tim relawan. Tim SAR bahkan bermalam di tebing vertikal yang sangat curam. Hanya keadaan tidur di tebingan. Dan seperti inilah video pasca evakuasi dari jenazah Juliana Marins yang diabadikan oleh salah satu relawan bernama Tio dalam akun Instagramnya @tiosurvival. Tio bersama dengan rekan relawan lainnya, Agam, terlihat bermalam di tebing vertikal yang curam dan tidur di samping jenazah korban yang berjarak 3 meter. Mereka terpaksa bermalam sambil menunggu tim lain untuk mengangkat jenazah korban. Ya, ini keadaan. Informasi lainnya pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 pria penyelundup narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap bersama dengan barang bukti 10 kg narkotika jenis sabu. Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap kapal nelayan yang membawa narkoba jenis sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara.
Polisi bergerak cepat berusaha menangkap pelaku, namun satu di antaranya mencoba kabur dan menceburkan diri ke air. Meski sempat berusaha kabur dengan menceburkan diri, para pelaku akhirnya pasrah ditangkap polisi. Selanjutnya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Sementara tim gabungan dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar keberadaan ladang ganja seluas 25 hektar di hutan Butong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Usai menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 5 jam lebih, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama TNI dan Bea Cukai berhasil menemukan ladang ganja di kawasan hutan Butong, Nagan Raya, Aceh. Operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, petugas menemukan 8 titik ladang ganja yang tersebar di beberapa tempat dengan luas mencapai 25 hektar. Tanaman ganja yang ditemukan dengan ketinggian mencapai 2 meter ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Diperkirakan batang ganja yang dimusnahkan petugas sebanyak 1 juta batang ganja atau seberat 180 ton. Hari ini kita melakukan operasi pengungkapan kasus 8 titik ladang ganja dengan luas 25 hektar. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak 25 Mei yang lalu. Bareskrim Polri telah mengamankan 2 orang tersangka dan 2 orang lainnya masih buron. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap 1.243 kasus narkoba sejak bulan Mei hingga Juni 2025 dengan barang bukti mencapai 321,5 kg. Dalam pengungkapan ini sebanyak 1.672 orang berhasil ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Selama kurun waktu Mei hingga Juni 2025, Direktorat Reserse Narkoba bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sebanyak 1.243 kasus tindak pidana narkoba. Dalam temuan ini, Polda Metro Jaya juga merilis para tersangka dengan total mencapai 1.672 orang dan terancam hukuman pidana seumur hidup hingga hukuman mati. Kendati demikian, 60% dari jumlah itu dilakukan rehabilitasi. Atas keberhasilan pengungkapan ini, Polda Metro Jaya telah menyelamatkan sebanyak 767.279 jiwa dari bahaya narkoba. Secara nominal, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 53,51 miliar rupiah. Kami sampaikan barang bukti yang kami sita sebanyak 321,5 kg. Ya, sekali lagi 321,5 kg dengan rincian ganja sebanyak 179,19 kg, kemudian sabu 33,15 kg, ekstasi 16.793 butir, tembakau sintetis 4,52 kg, obat-obat berbahaya 166.327 butir, kemudian ada liquid THC 2.360 ml, kemudian ketamin yang merupakan prekursor dari narkoba 2,87 kg, kemudian ada serbuk bibit sinte yang dikenal dengan zat MDMB, VN Pinaka 7,86 kg, kokain 1,48 gram dan heroin 1,56 kg.